Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Malaysia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Thailand untuk sektor putra, sedangkan sektor putri berada dalam grup A bersama Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Thailand. Pelatih kepala tim putri Iqbal Jordi Putranto mengatakan meski tampil sebagai debutan, ia yakin anak-anak asuhnya punya kans menjadi juara. Menurutnya pengalaman yang ditimba pemain pada kompetisi nasional yang digelar bulan Agustus lalu menjadi modal kuat dalam menghadapi kompetisi internasional pertama mereka. Kecepatan akan menjadi modal utama timnas putri menghadapi lawan-lawan di grup B. Kami fokus kepada kecepatan-kecepatan pemain karena kita tahu Indonesia kalah dalam segi postur dengan lawan kami seperti Australia, New Zealand, atau even Jepang atau India gitu ya, yang posturnya lebih tinggi dari kami. Jadi kita fokus bagaimana pemain-pemain ini yang kita bawa punya kecepatan main. Untuk pemain defense sendiri kita cari yang pemain-pemain yang juga punya kecepatan dan punya agresivitas yang bisa menandingi pemain-pemain dari luar. Optimisme yang sama ditunjukkan Kapten tim putri Lula Maria Amanda. Kalau chance-nya mungkin ya bisa dibilang 80% karena ini pertama kali kita berlomba di Internasional Asia Oceania, sedangkan kita juga baru mulai main flag football aktif itu di tahun 2022 dan teman-teman dari negara lain udah hampir main ke 5 tahun, 8 tahun gitu. Jadi pengalaman mereka di internasional lebih banyak, tapi aku tetap yakin sama tim aku, kita masih punya chance untuk menang. Sedangkan di sektor putra, pelatih kepala Rizky Aditya mengakui tantangannya lebih berat karena tim-tim lain telah melalui proses yang lebih panjang. Meski demikian bermodalkan semangat bertarung dan mental yang kuat, ia yakin anak-anak asuhnya mampu meraih gelar juara. Menurut Rizky ada beberapa negara yang perlu diwaspadai secara khusus di sektor putra. Kalau dari sektor grupnya Indonesia sendiri, ada New Zealand dan Thailand, kemungkinan yang paling berat yang akan kita hadapi dalam waktu dekat di fase grup. Sementara di turnamen ada Jepang, Thailand juga, ada Malaysia juga, yang kemungkinan cukup berat untuk kita hadapi nantinya. Setelah memantau kekuatan beberapa negara yang akan menjadi rival, Kapten tim putra Gaga Samudra optimis Indonesia akan menjadi juara di sektor putra. Karena ini kompetisi pertama juga, jadi secara realistis saya pun tidak bisa benar-benar mengukur kemampuan dari negara lain. Tapi kalau dari saya pribadi, dari melihat video yang pertandingan internasional, juara 1. Keberangkatan timnas flag football sendiri tidak bisa dikatakan mulus. Kendala biaya sempat menjadi tantangan untuk tampil di kompetisi internasional pertama kalinya. Meski berhasil menggait beberapa sponsor, sumber dana utama berasal dari para pemain dan tim ofisial. Karena memang ini belum masuk cabur di Indonesia, jadi kita memang terkendala di identitas kita sebagai cabur ya, karena belum sebagai cabur ya. Jadi kita sementara ini masih menggunakan uang pribadi kebanyakan dari teman-teman. Jadi teman-teman yang memang keinginannya sangat tinggi, passionnya sangat tinggi terhadap olahraga ini, mereka eager to pay more untuk olahraga ini. Jadi untuk pendaftarannya pun kita ya bahu-membahu lah dari teman-teman. Timnas Indonesia akan mengawali perjalanan di Asia Oceania Flag Football Continental Championship 2023 dengan menghadapi Selandia Baru di sektor putra dan Korea Selatan di sektor putri. Tim Liputan, CNN Indonesia.